kami menolak peletakan batu pertama karena kalau bapak-bapak dan Pijaya Asri di sebelah masjid persis. Itu cuma 2 rumah yang dibeli untuk bikin pesantren. 7 tingkat, 7 lantai. Tidak ada lapangan upacara, tidak ada lapangan untuk bermain, dan itu di sini tidak akan ada pesantren. Pesantren itu harus tanah besar. Jadi di sini cuma sekretariat. Dalam 1 menit berubah. Kemudian berita berikut lagi juga kami cuma bikin SD. SD saya pemerhati anak, saya guru sekolah minggu. Dan saya betul-betul memperhatikan pendidikan dan juga perhatikan anak. Kalau memang perhatian anak, kalau tidak ada tempat untuk bermain, anak harus bermain. Bermain adalah dia punya hidup. Dan kalau tidak ada tempat bermain, itu mau bikin generasi sakit, gangguan jiwa, silakan bikin di tempat sendiri. Iya, shalom teman-teman semua dimanapun kita berada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang menjadi aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung perkembangan channel ini dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kalian semua dalam segala pekerjaan usaha kalian diberkati oleh Tuhan. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua bagaimana rakyat Papua atau warga Papua ketika mereka melihat sepertinya ada pembiaran di Indonesia ini yang dimana mempersekusi gereja, mengusir orang-orang Kristen, maka mereka juga melakukan hal yang sama teman-teman. Kenapa? Karena mereka mau Indonesia ini adil. Mari kita menyaksikan sendiri bagaimana mereka menyampaikan aspirasi mereka dan mereka menolak pembangunan pesantren di Papua. Mari kita simak videonya yang berikut ini.
Tuhan yang datang pertama pembangunan pesantren oleh PJ Dr. Pembangunan pesantren tidak menghargai kami orang Papua karena tradisi ini orang Papua bisa menyanyikan segala macam hal. Dan mati. Hari ini kami sama-sama datang tengah-tengah rumah orang. Hari di mana umat Tuhan beribadah, apakah itu hari kerja? Sehingga PJ Gubernur datang dan meletakkan batu pertama untuk pembangunan pesantren. Apa yang telah dibuatnya? Dia memulai, dia juga yang harus mengakhiri. Sehingga tidak ada pembangunan pesantren di Jaya Agung Yantras. Itu yang 24 jam 7.30 pada saat umat Tuhan sedang beribadah. Sehingga itu yang menjadi pembangunan pesantren di atas tanah Papua ini. Kami tidak tahu pembangunan pesantren ini sudah banyak di atas tanah Papua ini. Yang lain bisa menyesuaikan. Apalagi kalau dilihat kondisi, situasi, lingkungan, kalau tidak cocok, jangan dipaksakan. Di Jaya Asri itu tidak cocok. Jalan pas di jalan raya, itu ada tiang listrik di depan itu jalan raya. Kita mau dibangun pesantren. Dan situasi mobilisasi masyarakat keluar masuk itu juga tidak mendukung. Sehingga peristiwa yang sudah terjadi ini, kami mau datang. Karena kami lihat pesantren ini sudah banyak, bisa menyesuaikan saja. Seperti kami, YPK yang ada nih, anak-anak kami sesuaikan saja YPK yang ada. Kami tidak bikin lebih daripada yang lain. Haleluya! Jadi orang Kristen beribadah saja diusir di luar sana. Di Papua ini yang selalu berikan ruang terus. Kami pegang Pancasila itu, tapi di luar sana kan pegang Pancasila. Jadi kami dari apa yang sudah kami lihat, kaji, itu sudah sebenarnya tidak cocok, tapi dipaksakan. Bahkan dilakukan Bapak PJ Gubernur itu lakukan hari Minggu. Hari umat Tuhan beribadah jam 7.30. Jadi kami mohon, ya mungkin kami berikan waktu untuk Bapak PJ, silakan. Berdasarkan undangan yang saya tidak ada undangan. Yang saya lihat undangan itu jam 9. Saya datang setengah 9.30, peletakan batu sudah terjadi. Seperti itu. Padahal di undangan jam 9. Ya, sehingga kami datang. Kemudian kami semua ada orang-orang Jaya Asri ini tidak pernah ada apa. Kulo nuwun kah. Mulai dari tahun 2023 kasih naik spanduk itu terada bilang deh. Sampai gitu apa aksi berdomlang kita saudara baru langsung saudara hari ini sampai yang tidak pernah tegur juga langsung tegur saudara begini tuh ya oke. Kami menolak peletakan batu pertama karena kalau bapak-bapak dan Jaya Asri di sebelah masjid persis itu cuma 2 rumah yang dibeli untuk bikin pesantren. 7 tingkat, 7 lantai. Tidak ada lapangan upacara, tidak ada lapangan untuk bermain, dan itu di sini tidak akan ada pesantren. Pesantren itu harus tanah besar. Jadi di sini cuma sekretariat. Dalam 1 menit berubah. Kemudian berita berikut lagi juga kami cuma bikin SD. SD saya pemerhati anak, saya guru sekolah minggu, dan saya betul-betul memperhatikan pendidikan dan juga perhatikan anak. Kalau memang perhatian anak, kalau tidak ada tempat untuk bermain, anak harus bermain. Bermain adalah dia punya hidup. Dan kalau tidak ada tempat bermain, itu mau bikin generasi sakit, gangguan jiwa, silakan bikin di tempat sendiri. Haleluya.
pertama. Tapi hari ini ada yang mau berdiri dan injak begitu, kita juga bisa berdiri. Jadi hari ini kami datang, kami bawa kami punya hati yang susah ini. Bapak-bapak dorang tolong. Terus, ya kami minta harus diurus sampai harapan kami. Kami bisa duduk sama-sama tanda tangan kesepakatan. Karena kalau tidak ada tanda tangan di atas meterai, kami ragu. Hari ini bilang sekretariat, 5 tahun kemudian barang itu berdiri. Ini pengalaman. Jadi kami seluka, kami tidak punya apa-apa, itu sebabnya kami datang. Minta Bapak dengan Mama, tolong kami, tolong kami, tolong kami. Siapa lagi yang mau tolong? Tolong kami. Terima kasih. Maju! Pj Gubernur, kami minta untuk cabut itu. Kami akan kawal bersama-sama dengan baca dan baca yang ada di tempat ini. Kami Masalah kita ini, saya pelaksana tugas sektor dalam Papua di Jawa Romi lagi tugas luar Jakarta. DPR Republik Indonesia Papua ini dari Januari adalah satu yang awal ini lagi pemilihan saat ini dan bagi kita semua ini Bapak Kondisi kami jaga kantor aspirasi yang sampaikan itu betul dan pas. Kalau yang sampaikan yang letakkan PJ Gubernur, maka kami kaki tangan Bapak PJ Gubernur. Kami akan laporkan, saya lapor kepada Ibu Sekwan, Bapak Ketua DPR hasil ini. Jadi jawaban nanti sesuai dengan permohonan ini, di apa ini tulisan-tulisan ini. Ya. Nanti DPR akan menangani, DPR akan menyampaikan. Pekerjaan Tuhan, terima kasih Ibu Pendeta yang sampaikan luar biasa aspirasi ini semua. Jadi tulisan ini, kalau ada yang bawa tulisan dalam bentuk kertas, kasih saya. Saya mau cari PJ Gubernur, saya mau kasih. Dalam kapasitas sebagai pelaksana tugas, DPR akan ambil keputusan sesuai dengan pemerintahan. Dia mematukan pekerja Allah, umat Tuhan di tanah, yang mewakili telah datang di gedung DPR menyambut aspirasi rakyat Papua ini. Ya. Dan itu yang harus sampaikan. Kaitan dengan pertemuan tidak bisa karena DPR yang ini tidak ada. Boleh menyampaikan lagi. Ya, boleh menyampaikan lagi. Ini pekerjaan Tuhan. Ya, untuk tanah Papua. Ini jadi akan sampaikan lagi sebab sekarang ini sebab pejabat tidak ada, kami ini sama wakili jaga kantor besar ini, gedung besar ini, jadi saya mungkin sampaikan itu. Cuma yang tadi tulisan itu kasih pada saya tinggal laporan kepada pimpinan DPR, pekerja karma dan majelis jemaat, umat Tuhan, tua-tua gereja. Terima kasih. Tuhan yang sudah memberkati. Kami akan salurkan sebuah tujuan yang mulia ini di hadapan di tanah ini. Terima kasih. Kondisi kantor ini, rumah rakyat ini, kita datang ke rumah rakyat. Kita akan sampaikan. Ya, terima kasih. Ya, kami juga minta terima kasih Bapak Kasat. Bapak Kasat ini luar biasa. Apa melakukan pidana itu kita menyalahkan orang lain. Karena ketika kita demonstrasi ada hak orang lain juga yang kita langgar. Jadi kita sama-sama dari hak asasi manusia. Kebebasan beribadah adalah hak semua orang, tapi ada aturan mainnya. Nah, karena Bapak pejabat gubernur sudah melanggar aturan yang mestinya menjadi contoh. Pejabat publik adalah pelayan publik. Harus menjadi contoh. Benar. Pemerintah tidak bisa. Benar. Pemerintah tidak bisa laksanakan aturan. Bagaimana rakyat jelata bisa laksanakan aturan? Hari Minggu adalah ibadah, ada hari kantor yang lainnya. Kecuali apa? Jadi kami ada aturan. Kemudian pada saat pondok pesantren itu tulisan ini kami serahkan ke rumah rakyat. Tadinya kami mau ke kantor MRP, kami bilang MRP tidak punya kewenangan konstitusional yang diberikan oleh undang-undang otonomi khusus untuk memanggil gubernur. Yang diberikan oleh undang-undang negara Republik Indonesia adalah DPR.
DPR yang punya kewenangan konstitusional, MRP Majelis Representasi Kultural hanya melindungi hak orang asli Papua, budayanya, hidupnya. Jadi kami datang, kami tidak mau salah datang. Nanti datang itu kalian salah kamar, bukan kami. Kalian datang jangan ini ini satu salah kamar. Kami mau ke DPR Kota Jayapura karena ini wilayah administrasi Kota Jayapura. Wah, yang melakukan kita melakukan juga Bapak. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri, lagunya juga ada. Jadi kalau memang Bapak PJ yang mau memulai, dia yang mengakhiri sama-sama walaupun di Ambon saya udah bakal lain. Tapi di sini udah kandang heran. Di kampung udah bakal lain aja Papua udah damai. Ya, semua orang Madura bisa jualan di sini soto Lamongan aman. Karena satu kata Injil. Injil ini kekuatan Allah, kekuatan Elohim, Yahweh Elohim. Kami datang bukan mau unjuk kekuatan bahwa kami umat Tuhan mayoritas. Kami sedikit yang datang karena kami tahu bahwa kami Tuhan lebih kuat. Kami mau datang hari ini Bapak Sekuan, kami mau demonstrasikan kuasa Tuhan. Tahta Tuhan ada di tanah ini. Jangan buat Tuhan Yesus tersinggung. Jaga Tuhan Yesus berkuasa. Ya, itu yang langsung kami serahkan kepada yang mengambil keputusan dan penyampaian pada gubernur ada semua tidak ada. Ya, yang namanya DPR Provinsi Papua itu dari ketua sampai anggota tidak ada. Jadi saya mewakili Sekuan, saya terima. Jadi tidak boleh ada segmen salah kamar, salah tempat, tidak ada. Betul sudah. Kami sampaikan kalau aspirasinya sampaikan oleh wakil rakyat. Ya, kali sudah bilang nanti wali kota tidak, ya memang itu bukan wali kota di sini. Karena PD yang menetapkan, jadi betul. Jadi serahkan saja. Yang tidak menyangka imannya, dia punya tanggung jawab iman, sekalipun pakai baju negara apapun, tapi dia punya tanggung jawab berdiri sebagai anak Tuhan. Kita doakan dia, kita minta bahwa beberapa pendeta datang sebelum kita serahkan aspirasi. Ibu Pendeta Esther bisa berdoa, tapi kita kelarin ke korlap karena kita akan serahkan. Kita doakan Bapak Sekuan dengan Bapak Kapolres Jayapura. Bapak nanti jadi Kapolres ini pendeta. Kami rakyat kecil. Begitu. Jadi Bapak kasih jawaban kapan kita bisa datang. Terima kasih. Berhadapan dengan Presiden. Kalau di apa? Ya. Ya. Kalau kita tidak bisa bertemu dengan yang seperti ini, kita bisa menghadapi Pak Presiden. Pasti Pak Presiden tahu apa hati kita. Jadi kalau presiden itu kita itu ada kota lebih gila. Ini kan kalau lebih kasar, ada sistem di lapangan. Jadi sudah sampaikan pas sudah. Jadi tidak usah lagi begini ini tidak usah. Tinggal para pejabat, anggota dewan, ketua DPR, ketua 1-2 yang ada, nah kita akan sampaikan sama-sama. Ya. Itu. Jadi Yesus dalam kitab yang terbuka. Siapa manusia yang bisa menantang Tuhan silakan maju. Ya. Jadi tanah ini peradaban ada hari ini dibuka oleh Injil Kristus 1855 di Mansinam dengan nama Tuhan, dengan nama Yahweh Elohim Israel. Kami injak tanah ini. Tanah ini sudah disegel dengan nama Tuhan. Jadi kami datang hanya mau serahkan kepada Tuhan. Bapak-bapak ini kan manusia biasa, sama seperti kita. Jangan gantungkan nasib kita pada manusia biasa, gantungkan kepada Yahweh Elohim Israel. Bapak kita datang dan kita punya panji raja, bendera Kristus, bendera Tuhan yang hidup. Di tanah ini ada rajanya. Kalau Bapak pernah ke Jogja ada Sultan Raja Jawa. Bapak pernah ke Inggris ada Raja Inggris namanya Charles. Dia mama sudah meninggal, Elizabeth. Kalau Bapak ke Brunei ada Sultan Brunei Darussalam. Bapak satu firman Tuhan dari Yeremia, kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Yeremia 29 ayat 7. Kita percaya kita tidak ketemu mereka, tapi kita sedang ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Ya, semua orang menjadi umat Tuhan. Nanti kalau udah mati, gereja yang kubur. Jadi tidak boleh kita takut, ya toh kita dengar apa yang menjadi nasihat dan petunjuk, karena Tuhan juga memakai pemerintah. Kita berdoa.
Allah yang menganugerahkan kehidupan ini. Kami percaya bahwa firman Tuhan hari ini dari Yeremia 29 ayat 7, hanya Tuhan yang memberkati kesejahteraan. Kami ketemu dengan Tuhan dalam setiap doa kami, dan Tuhan mempercayakan anak-anak-Mu yang ada di tempat ini untuk mendengar aspirasi. Kami berdoa, biarlah Tuhan memberkati jalan hari ini. Para pemuda yang menyampaikan aspirasi itu di tanah ini bagi anak-anak kami. Terpujilah Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kasih karunia dari Allah Bapa menyertai dan memberkati seluruh orang-orang yang ada di kantor ini, yang duduk sebagai pegawai, bahkan sebagai anggota dewan, bahkan sampai di cleaning service. Tuhan memberkati, karena setiap minggu, setiap hari kami berdoa supaya mereka menjadi kekuatan. Anugerah dari Yesus Kristus menyertai dan memberkati. Mari kita melakukan, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara, kami sampaikan bahwa kita sebelum serahkan, kita minta kertas putih, Bapak tanda tangan di situ, Bapak tulis nama, karena Bapak yang kasih jaminan biasa kita tidak datang. Karena Bapak kita percaya doa aja, Bapak bilang kita tidak datang, jadi pemerintah kita hargai Bapak sebagai anak negeri berdiri. Ini kita punya orang Papua, kulit hitam, rambut keriting, kalau bukan dia bicara siapa yang mau kamu dengar? Mari kita hargai dia. Tuhan pakai dia berdiri di sini. Jadi kita hormati Bapak, sebenarnya besok kita mau datang. Tapi karena Bapak kita anak negeri, kalau kita tidak hormati Bapak, siapa mau hormati Bapak di tanah ini? Jadi kita anak negeri, kita hormati Bapak. Bapak nanti ada kertas, Bapak bilang, Bapak terus Bapak punya nama, Bapak sebagai jaminan bahwa besok kami tidak datang. Kami tunggu nanti undangan dari Bapak. Iya. Bapak punya nama dan nama Bapak nanti Bapak tulis pasti. Bilang korlap itu yang datang dari saya. Apa Pak Ketua ada tidak? Begitu. Jadi tidak ada undangan karena ibu bukan aparatur di sini ada undangan. Ya, ini warga jemaat. Mewakili saya umat Tuhan di tanah Bapak Ibu yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng datang, jadi demi Tuhan kita ruangan situ. Nanti lapor PP saja supaya jangan salah. Ya. Karena semua jadi Bapak Ibu, yang jadi jaminan buat kita adalah Bapak Sekwan. Bapak Sekwan tulis tanggal, Bapak punya nama nih, tidak usah Bapak. Ya. Kemudian, ya. Nanti besok kita tidak datang ya Bapak Ibu. Besok tidak ada. Kita hargai pemerintah. Gereja dan pemerintah ini kerjasama supaya ada kedamaian di tanah ini. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah menyaksikan sendiri ya bagaimana warga Papua turun tangan dan mereka menyampaikan aspirasi mereka dan mereka merasa keberatan, mereka protes terkaitnya adanya pembangunan pesantren di Papua. Kenapa mereka melakukan itu teman-teman? Karena di luar Papua seringkali terjadi yang namanya penolakan rumah ibadah. Ada pembubaran ibadah, ada persekusi gereja, dan ada diskriminasi terhadap kaum minoritas, dan itu dilakukan oleh kelompok radikal, kelompok intoleran teman-teman. Nah, sepertinya ada pembiaran kita lihat, sehingga dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, itu selalu ada kasus yang sama, selalu ada pembubaran ibadah, ada kelompok-kelompok yang mengganggu persekutuan umat Kristen. Nah teman-teman, di beberapa waktu yang lalu saya sudah mengupload video ya, di mana itu malam hari kelompok kaum intoleran mereka mendatangi rumah umat Kristen, orang Kristen yang sedang melaksanakan ibadahnya, doanya di rumahnya, dan kemudian ada kelompok intoleran dengan luar biasa mereka mengolok-olok umat Kristen teman-teman. Nah teman-teman, apakah ini dibiarkan? Kalau memang tidak mau dilakukan dengan cara yang sama,
maka kamu harus memulai tidak melakukan kepada orang lain, kepada kelompok lain, kepada golongan lain, kalau memang kita berpegang kepada Pancasila. Tetapi terlihatnya setiap kelompok itu punya aturan masing-masing, tidak lagi berpegang kepada dasar negara kita, sehingga mereka brutal dan mereka semakin membabi buta untuk melarang orang Kristen beribadah. Nah, teman-teman, kalau warga Papua protes terkait adanya pembangunan pesantren, ya mereka ada dasarnya melakukan hal itu karena di luar Papua ada juga kejadian-kejadian yang sama. Kalau memang kita mau adil, mari kita jangan melakukan hal yang sama, apalagi yang di daerah Jawa, daerah Sumatera itu seringkali terjadi yang namanya pembubaran ibadah umat Kristen. Oleh karena itu, mari kepada pihak penegak hukum kita memohon kepada pemerintah, itu mulai dari pemerintah pusat untuk bisa memperhatikan kejadian-kejadian ini. Jangan disepelekan karena inilah yang memicu terjadinya perpecahan antar umat beragama. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.